Sobat Penjas, hari ini saya akan bahas sedikit tentang bagaimana prinsip-prinsip latihan dasar weight training atau latihan beban. Jadi saya sekarang lagi ada di fitness centernya UPI Kampus Sumedang. Lumayan komplit, kalian bisa lihat untuk ukuran di kampus daerah. Kayaknya satu-satunya kampus daerah Universitas Pendidikan Indonesia yang punya pusat kebugaran hanya UPI Kampus Sumedang, karena ada jurusan olahraganya. Ini merupakan laboratoriumnya jurusan pendidikan jasmani dan olahraga, ya fitness center. Tadi habis main tenis sama Pak Rijal seperti biasa. Hari ini kita mau sedikit ngobrolin tentang prinsip-prinsip dasar latihan beban weight training. Nah, di belakang saya tuh udah ada mantan atlet binaragawan. Dulu badannya bagus, sekarang nggak tahu kena minyak tanah, nggak tahu apa, jadi agak besar gitu ya. Tapi kita akan tanya sama Doi tentang bagaimana latihan-latihan yang baik dan benar dan bisa kalian lakukan sendiri di rumah maupun di pusat kebugaran fitness center. Oke? Nah, dia lagi latihan nih. Latihan apa nih, Pak Rijal? Hari ini ya sedikit latihan chest. Jadi karena beberapa bulan terakhir, terutama masa COVID, saya jarang latihan. Jadi sedikit buat ngencengin otot lagi. Dulu sempat bagus, tapi sekarang karena satu dan lain hal jadi ngembang lagi. Jadi latihan itu kalau nggak dilatih efeknya akan hilang. Di latihan beban kalau nggak dilatih, yang udah bagus juga akan kembali seperti bentuk aslinya. Saya teringat pendapat Prof. Santoso, guru besar fisiologi olahraga, beliau mengatakan bahwa olahraga itu sebetulnya hakikat kita untuk bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Artinya ketika badan kita digunakan untuk berolahraga, terutama untuk mengangkat beban, itu Allah akan memberikan kita nikmat apa? Yaitu nikmat kekuatan. Semakin dilatih, semakin ditambah nikmatnya, kekuatannya ditambah. Nah, ketika kita tidak bersyukur, artinya kita tidak menggunakan kekuatan itu, maka kekuatan itu sama Allah dicabut lagi. Nah, salah satu buktinya saya, nikmat kuatnya itu sudah dicabut sebagian. Makanya kalau ingin selalu kuat, pergunakan nikmat itu dengan baik dengan cara berolahraga. Oke. Jadi hari ini kita mau latihan apa? Jadi teman-teman di sini harus tahu dulu prinsip-prinsip latihan beban. Jadi jangan sampai kalian nanti lulus tidak hanya menjadi seorang guru tentunya, tapi bisa jadi ada yang menjadi pelatih atau PT, personal trainer di pusat kebugaran. Harus punya dasar untuk melatih latihan beban. Jangan kalian datang ke tempat fitness tapi kalian ngangkat beban seenaknya, hasilnya cedera. Jadi prinsip-prinsipnya apa aja kerja? Sebelum kita melakukan olahraga terutama di weight training, tentunya tujuannya apa dulu? Karena nanti akan berbeda treatmentnya. Seperti kalau misalkan kita tujuannya hanya untuk bugar, maka tidak perlu beban yang berat. Tapi kalau misalkan tujuannya itu adalah bentuk, artinya size otot, maka itu wajib hukumnya bebannya itu harus berat. Dan tentunya tidak langsung berat, ada tahapannya. Kalau di kalau di weight training itu, kalau ingin membesarkan hanya size itu akan berakibat nantinya ada kaku otot. Besar tapi kaku. Banyak orang binaraga, mereka besar tapi kaku, artinya tangannya tidak fleksibel. Nah, itu istilah di keilmuannya itu muscle bones, jadi hanya besar. Nah, tapi karena kita tahu adanya muscle bones itu,
kita selalu ketika berlatih itu memperhatikan, misalkan gerakannya kalau flexion itu di apa namanya, ditarik, ototnya itu narik, itu maksimal flexion, dan ketika extension itu maksimal. Jadi jangan setengah-setengah, misalkan setengah-setengah, enggak. Jadi ke depan maksimal, ketika turun itu maksimal. Misalkan kalau di bench press, contoh ya, itu salah satu contohnya. Nah, untuk pemula tentunya latihan itu dimulai dari yang ringan dulu untuk memupuk kekuatan sampai mampu ke yang berat. Nah, tidak serta-merta pertumbuhan otot itu cepat. Itu tergantung dari gen, asupan nutrisi. Nah, ini salah satu ada kekhawatiran untuk cewek. Kalau perempuan katanya kalau misalnya latihan beban Otot besar, ototnya kayak laki-laki. Nah, kita dengar penjelasannya benar nggak tuh? Nah, kalau misalkan ketakutan cewek itu takut besar ototnya, justru laki-laki itu ingin besar. Artinya laki-laki ingin besar itu sulit. Untuk membesarkan otot itu sulit. Wanita jauh lebih sulit. Artinya kalau misalkan kita lihat komposisi tubuh, wanita itu diserabut ototnya itu terdapat lemak mungkin 2 kali lipat lemaknya dari putra, dari laki-laki. Nah, sehingga untuk tumbuh otot itu sulit. Nah, yang menjadi persoalan kenapa menjadi besar, karena ketika dia latihan ingat, ketika kita latihan, otak kita men-setting bahwa nutrisi itu harus terpenuhi bagian-bagian yang bekerja. Contohnya kita latihan kaki, otak itu akan mengirim nutrisi-nutrisi yang dicerna dari perut ke kaki karena kaki membutuhkan energi. Nah, begitu kalau rutin, akhirnya ototnya membesar daerah kaki, makanya dilatih, nutrisinya terpenuhi. Nah, itu sudah otomatis. Nah, ketika kita berhenti latihan, si settingan itu masih tetap, akhirnya nutrisinya ke kaki, tapi tidak dilatih ototnya, sehingga nutrisinya menumpuk, tidak digunakan. Nah, itu menjadi penumpukan lemak. Nah, itu yang membuat wanita itu besar karena stop olahraganya. Makanya ketika fitness itu jangan stop olahraganya. Kalaupun stop, nutrisinya diimbangi. Jadi kalau ada yang beranggapan kalau wanita latihan beban atau melakukan weight training itu akan membesarkan muscle, itu salah besar. Bisa, namun sulit karena tadi hormon yang berbeda dengan pria. Terus wanita itu memiliki lemak 2 kali lipat lebih banyak daripada pria. Iya. Kalian kalau misalkan kita lihat atlet-atlet dunia, wanita yang berotot itu dia main hormon. Ya, suntik ya. Dia bisa main suntik atau nutrisinya atau suplemennya itu mengandung hormon laki-laki. Akhirnya tumbuh otot banyak. Bahkan karena sifatnya sekarang sudah komersil olahraga itu, jadi kalau juara itu sangat bergengsi. Akhirnya bagaimana caranya untuk melampaui keterbatasan kekuatan kemampuan. Contohnya wanita itu kodratnya wanita, kekuatannya itu maksimal wanita, tetapi itu bisa didobrak ketika kekuatannya itu menjadi kekuatan laki-laki, pria. Lewat mana ya? Hormon. Suntik hormon ya. Hormon. Oke. Banyak di luar negeri, di Amerika itu, ketika si wanita itu pensiun karena sudah menumpuk hormon laki-lakinya, akhirnya mereka cenderung menjadi laki-laki. Artinya misalkan dadanya rata, misalkan ada tumbuh bulu, suaranya membesar, ketertarikan pada laki-laki berkurang. Akhirnya mereka banyak menuntut pelatihnya karena pelatihnya memberikan suplemen yang ada hormonnya. Tapi kan ini sudah terlambat. Makanya kalau latihan itu wanita itu akan sulit tumbuh ototnya, kalau misalnya lebih memungkinkan untuk mengecilkan ketimbang memperbesar otot. Artinya bukan mengecilkan otot, mengecilkan dengan membakar lemak, akhirnya size-nya menjadi terlihat lebih kecil. Jadi itu ya. Jadi kalau dibilang efektif mana latihan kardiovaskular dengan latihan beban untuk mengecilkan tubuh, ini untuk bagi para wanita nih yang pengen badannya langsing.
efektif lari, jogging 2 jam atau latihan beban? Oke, kalau latihan beban itu makanya ada istilah body building ya, artinya membangun tubuh itu memang sejalan dengan aktivitasnya. Artinya ketika kita membangun bagian tangan, kan membangun itu terserah kita maunya besar, kecil, atau bagus, atau kuat atau apa. Nah, ketika kita jogging itu cenderung seluruh badannya lemaknya itu akan terkuras. Kenapa? Karena ada bahasa namanya aerobik. Jadi ketika sudah joggingnya di atas 40 menit, maka yang dibakar itu adalah lemak. Mungkin lemak dalam tubuh, komposisi lemak dalam tubuh berkurang, namun kekencangannya itu akan kurang juga. Jadi misalkan jogging tapi ototnya itu tidak kuat, maksudnya tidak kencang. Tetapi kalau misalkan kita fitness, kita weight training, kita bisa memilih bagian mana yang ingin dikecilkan, bagian mana yang ingin dibesarkan. Misalkan wanita itu biasanya bagian betis besar, bagian lengan yang ingin jangan bergelayut di sini. Nah, itu sama jogging nggak bisa. Jadi si ototnya mesti ditumbuhkan biar tidak bergelayut atau memang dikencangkan dengan latihan weight training. Jadi latihannya fokus di tangan, ingin perut sit up, jadi bentuk perutnya lebih bagus ketimbang hanya kardio gitu. Karena kalau kita latihan kardio selama 30 menit atau bahkan 20 menit, 15 menit itu tidak memberi dampak apapun, karena yang terpakai untuk kegiatan itu baru karbohidrat. Lemaknya belum, karena lemak itu digunakan tubuh saat kita beraktivitas aktivitas yang menengah ke atas ya. Itu 30 sampai 45 menit itu baru lemak yang terpakai. Jadi memang wajib durasi. Wajib durasi. Kalau latihan beban, kita satu itu tadi bisa mengatur bagian mana yang ingin kita latih. Yang kedua, ketika otot kita dilatih, tentunya otot itu memerlukan makanan untuk merecovery, dampak dari latihan tadi. Nah, recovery-nya dengan cara apa? Jadi makanan otot yang harus recovery itu lemak. Jadi ketika kalian tidur pun setelah latihan beban, itu lemak tuh masih ngasih makan otot. Jadi lemaknya terus. Kalau misalnya kardio, dia terbakar hanya saat dia melakukan aktivitas itu saja. Kalau nanti kalian latihan beban, sedang tidur pun lemak itu tetap merecovery otot yang tadi dilatih gitu. Oke, sebagai tambahan gini, dalam olahraga weight training itu ada istilahnya, kalau pertumbuhan otot itu dia ada, jadi metabolisme itu ada dua, ada katabolisme, ada anabolisme. Jadi sebelum otot itu tumbuh, itu akan dirusak dulu rumahnya. Seperti siput, kalau siput ingin lebih besar, dia harus keluar dari cangkangnya dulu, karena cangkangnya sudah sedikit. Otot juga sama, ketika ototnya itu ingin membesar, wadahnya itu dirusak dulu. Itu istilahnya katabolisme, rusak. Nah, ketika rusak itu, kita membutuhkan nutrisi yang untuk membangun itu, untuk merecovery itu sebenarnya dominasi protein. Jadi protein, makanya kalau waktu saya SMP itu, ketika kamu ada luka gores, banyak makan ikan aja, nanti cepat rapat. Nah, jadi protein itu untuk di dunia fitness itu memang wajib. Nah, komposisinya 1 kilogram berat badan itu 1 gram protein. Kalau misalkan kalian punya berat badan 70, maka 70 gram protein. Itu bisa didapatkan dari mana saja. Nah, ketika sudah katabolisme di nutrisi, maka akan ada anabolisme. Anabolisme itu membangun kembali, jadi setelah rusak dibangun lagi. Jadi kalau misalkan di dunia weight training itu ada istilahnya hipertrofi dan hiperplasi. Ada jadi, dua ya, hipertrofi dan hiperplasi. Jadi hipertrofi itu membesarkan otot seketika. Artinya size-nya itu membesar, si selnya itu membesar. Tetapi ketika sudah tidak bekerja, dia mengecil lagi. Jadi si sel ototnya membesar. Tetapi karena selalu dilatih, lalu memberikan nikmat lagi, tambahan kekuatan. Kekuatannya yang nambah, otomatis
yang bekerja juga lebih nambah, lebih kuat. Artinya ada penambahan sel otot yang disebut dengan hiperplasi. Jadi tadi kalau hipertrofi penambahan size otot tapi akan kembali lagi, tapi kalau hiperplasi penambahan jadi sudah bertambah sel ototnya sehingga besar, dia tidak akan mengecil lagi selama itu diolahragakan, dilatih. Tapi kalau lama tidak dilatih akan ada artrofi. Kebalikan dari hipertrofi itu atrofi. Atrofi itu pengecilan ya otot, itu ukuran otot. Banyak kalau kita lihat kayak misalkan di pinggir jalan orang yang minta-minta, atau misalkan orang yang kakinya cedera, patah, kemudian diistirahatkan, itu kakinya akan mengecil, bahkan akan panjang sebelah. Nah itu disebut artrofi, jadi mengecil sel ototnya, bahkan akan menghilang sebagian sel ototnya. Makanya kalau tidak ingin mengecil ya harus dijaga dengan olahraga terus menerus. Jadi intinya maintenance ya. Maintenance. Jadi ada istilah kalau misalkan kalau kita ingin hidup maka bergerak, karena bergerak itu hidup. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin bergerak, ya misalkan tubuh kita awet, berarti ya kalau misalkan TV ya gitu barang dibungkus itu awet. Tapi kalau kita tidak mau awet ya kita harus dibungkus, kebalik. Artinya kita sudah mati gitu dibungkus. Ya, jadi latihan weight training itu sebenarnya penting karena otot rangka itu kan harus dilatih ya. Betul. Harus dilatih. Kenapa orang yang sudah umurnya 40 tahun ke atas itu kemampuan kebugaran jasmaninya menurun? Karena apa? Karena otot rangkanya tidak dilatih. Ketika otot rangkanya tidak dilatih, maka dia akan mengalami keterbatasan gerak. Ketika mengalami keterbatasan gerak, disitulah segala penyakit hipokinetik datang. Diabetes, kolesterol, jantung, darah tinggi, stroke, itu tuh penyakit-penyakit hipokinetik, penyakit-penyakit yang disebabkan karena kita kekurangan gerak. Ya, perlu kita ketahui bahwa selama 30 tahun dalam kehidupan kita, 30 tahun awal dari 1 sampai 30 tahun itu adalah masa pertumbuhan. Jadi masa pertumbuhan apapun itu, otot, tulang, dan lain sebagainya. Setelah 30 tahun itu penurunan semua. Makanya ada istilah kalau kita ingin kuat tulangnya, tidak ingin osteoporosis pada masa tua, kita harus nabung tulang masa kecil dengan cara konsumsi nutrisi kalsium dan lain sebagainya, vitamin D. Dan caranya melatih tulang itu seperti apa? Kalau ingin menguatkan tulang, latihlah otot atau hal-hal daging-daging yang melekat ke tulang. Kalau dagingnya itu atau otot itu kuat, maka penopangnya pun akan ikut kuat. Makanya ketika kita 100% kepadatan tulang kita ketika kita mencapai 30 tahun, ingat, ketika 30 tahun itu 1% per tahun kepadatan tulang kita menurun. Kalau misalnya kita nabung tulangnya kurang, taruhlah kita hanya kepadatannya 80%. Tiap tahun menurun 1%. Bahkan kalau wanita itu ketika menopause itu bisa sampai 5% penurunannya per tahun. Makanya yang sering osteoporosis duluan itu perempuan. Nah, makanya weight training itu untuk kalian yang masih muda, masih di bawah 30 tahun itu sangat dianjurkan untuk nabung tulang. Kalau yang olahragawan itu memang sudah karena aktivitas fisiknya tinggi, itu bukan weight training saja, mereka misalkan jogging, sepak bola, basket dan lain sebagainya, itu akan ikut memadatkan tulang. Tapi kalau yang hipokinetik tadi, hipo itu kurang, kinetik itu gerak, yang kerjaannya mager, main game, kantor, nah itu kepadatan tulangnya tidak akan terpenuhi 100%, sehingga nanti penuaan setelah 30 tahun itu akan berkurang terus dan lebih cepat keropos. Nah itu tadi penjelasan tentang pentingnya latihan beban untuk kehidupan kita. Nah sekarang kita mau coba-coba alat nih. Nah alat apa saja dan fungsinya apa aja dan otot apa saja yang dilatih oleh instrukturnya, kita coba satu.